Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah meteorologi besi dan baja. Kita akan melihat sekarang ini mengenai teknologi powder injection untuk melakukan proses desulfurisasi dari hot metal. Jadi teknologi ini dikembangkan di Jerman pertamanya dari ThyssenKrupp Niederrhein tahun 1960-an yang kemudian menjadi salah satu proses yang terkenal juga di Eropa untuk melakukan proses desulfurisasi. Jadi ini dikembangkan karena dia lebih efektif, lebih efisien dibandingkan dengan KRM impeller atau dibandingkan dengan sebelumnya dengan ditambahkan saja di permukaan logam. Kenapa lebih efektif atau lebih efisien? Karena ini serbuk atau reagen untuk desulfurisasi dalam bentuk fine particle, dalam bentuk serbuk, kemudian diinjeksikan di bagian atas, diinjeksikan dari bagian atas melalui sini pipa, masuk ke dalam lelehan dari hot metal, lelehan dari besinya, kemudian di sini terjadi proses desulfurisasi. Memang singkat sih, dan di bagian atas ini kadang-kadang masih ada gelembung yang terbentuk, masih ada pengadukan sedikit antara metal dengan slag. Ini contoh di pabrik yang digunakan atau dibangun oleh Polysius, ini ThyssenKrupp salah satu provider teknologi, atau ThyssenKrupp Polysius, salah satu provider teknologi untuk proses powder injection yang termasuk yang baik di dunia. Jadi setelah dilakukan proses dari powder injection, ini dikeluarkan lesnya, bentuknya seperti ini, jadi lesnya juga akan aus atau saat harus diganti. Nah, di bagian tempat lain terdapat posisi untuk membuang slag. Jadi ini ladle, kemudian tinggal dibawa ke satu posisi untuk dibuang slagnya, dimiringkan, kemudian slagnya dikeruk, dikeluarkan. Bentuk ujung dari lensnya itu macam-macam. Ada yang satu lubang seperti ini, kemudian ada yang lubangnya banyak, disebut dengan multiport, bisa ada dua di sini terlihat, kemudian ada satu lagi bisa ke depan atau ke belakang. Kemudian ini yang T-shape, yang bentuknya hanya dua lubang. Jadi macam-macam desain, ada yang seperti ini, tempat keluarnya serbuk yang dihembuskan bersamaan dengan gas inert, argon ataupun nitrogen, biasanya karena nitrogennya lebih murah, nitrogen itu yang banyak digunakan. Jadi dikatakan bahwa untuk lens ini terbuat dari pipa, bagian dalam ini terbuat dari pipa baja, kemudian bagian luar ini dilapisi dengan refraktori yang umumnya digunakan adalah alumina dengan kandungan dari aluminanya 85 sampai 95%. Itu di bagian luarnya. Bagian dalam ini semua terbuat dari pipa baja. Jadi kita lihat ada dua posisi untuk melakukan proses injeksi dari powder ini. Ini sekarang ini ladle ada di bagian bawah, sedang dilakukan proses injeksi dari powder. Powder ini dimasukkan ke dalam, ada 3 bin di bagian belakang ini. 1, 2, 3 ya, satu lagi tidak terlihat. Bisa saja yang digunakan adalah CaO, CaC2 dan Mg, itu yang digunakan kalau misalnya 3 bin. Kalau misalnya 2 bin itu biasanya kalsium karbida dengan Mg atau CaO dengan Mg. Ini juga sama sebelah sana. Dan sebelah sana itu sudah selesai proses desulfurisasi, lensnya terlihat ini sudah parkir di samping. Kemudian slagnya ini sekarang dibuang dengan menggunakan alat untuk membuang slagnya. Ini bentuk dari dispenser, di sini dipasang juga load cell untuk mengetahui seperti apa atau berapa banyak dari powder ini yang diinjeksikan. Jadi ini agak sulit prosesnya, teknologi juga agak sulit dibandingkan dengan stirrer, ini jauh lebih rumit ini. Jadi dihembuskan gas untuk mengalirkan powder ini, kemudian di bagian atasnya ditekan dengan menggunakan gas inert, ditekan. Dari pengaturan tekanan dan juga dari laju sini kita bisa tahu berapa banyak pengurangan dari serbuk ini yang terdapat dalam silo atau dalam bin ini. Jadi detail mengenai binnya, di bagian bawah ini juga dihembuskan gas sehingga di bagian sini terjadi fluidisasi dari partikel ini. Kemudian karena ditekan, dengan di bagian atasnya diberikan tekanan, dia akan turun. Setelah itu dia akan masuk ke sini, kemudian didorong oleh gas dari samping kiri di sini, yang kemudian ditujukan masuk ke dalam ladle. Dari pengaturan tekanan di bagian atas ini terutama, kemudian di sini pasang load cell, kita bisa tahu berapa kilogram per menit dari powder ini yang diinjeksikan. Memang agak rumit, sekali lagi teknologi agak rumit. Hanya negara-negara maju yang bisa membuat alat ini sekarang yang terkenal dari Jerman, ada beberapa perusahaan yang saya tahu dari Jerman yang bisa menyuplai alat ini, terutama yang Polysius ini termasuk perusahaan yang terkenal, tapi harganya lebih mahal biasanya. Ini kalau misalnya kita lihat ada 3 reagen yang diinjeksikan. Biasanya di bagian luar ini adalah CaO, dimulai dengan CaO terlebih dahulu, tidak begitu reaktif. Kemudian di bagian tengah ini mulai dengan kalsium karbida.
Yang terakhir di bagian dalam ini adalah magnesium. Kemudian magnesium ini akan berhenti terlebih dahulu, setelah itu berhentinya kalsium karbida. Terakhir ini untuk penutup dihembuskan dari CaO bagian luarnya. Setelah itu selesai proses untuk melakukan proses desulfurisasi dengan Pore injection ini. Jadi waktunya maksimum di 15 menit. Mirip dengan KR impeller yang waktunya juga 10 sampai 15 menit. Jadi dua-duanya mirip. Kalau saya pribadi, kalau ditanya mana lebih bagus, saya bilang untuk Indonesia yang tidak begitu menguasai teknologi ini, karena ini teknologi tinggi, kemudian juga kita sulit untuk menyediakan bahan bakunya, walaupun ini teknik yang paling efektif, termasuk yang efektif, tetapi cukup menggunakan KR impeller, dan itu mudah sekali. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk kontrolnya sendiri ya, sangat-sangat rumit di sini. Bandingkan dengan KR impeller, Anda tambahkan materialnya, setelah itu tinggal ngatur di RPM. Ketinggian dari impeller ini akan masuk ke dalam lelehan dari metalnya. Itu cukup. Tapi kalau misalnya di sini Anda lihat sangat rumit. Kita tambahkan di sini kalsium karbida, CID ini maksudnya adalah kalsium karbida, ini Mg, kemudian masuk ke vehicle atau masuk ke dalam bin berikutnya di sini, kemudian di sini dipasang loop cell, dari sini dihembuskan gas untuk fluidisasi di bagian bawah, kemudian ditekan di bagian atasnya. Dari sini muncul atau dari perbedaan material yang keluar dari sini persatuan waktu kita dapatkan injection rate-nya atau laju injeksinya, kemudian di bagian luar ini dihembuskan gas argon atau nitrogen untuk mendorong semua serbuk ini masuk ke dalam dari lens ini. Nah ini juga kalau misalnya nggak benar lensnya juga bisa kesumpat, lensnya keabrasi, kesumpat, jadinya di sini juga sulit keluar, itu menjadi masalah dan material ini benar-benar harus dikontrol dengan ukuran partikel tertentu yang dia harus mudah untuk terjadi fluidisasi. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa teknik ini tidak digunakan di Indonesia, tidak disarankan digunakan di Indonesia. Kalau misalnya kita gunakan, kita sudah beli alatnya, yang sulit adalah mencari kalsium karbida yang ukurannya kecil, mencari Mg yang ukurannya kecil, sangat sulit, nggak ada. Kemudian untuk mentransportnya tidak begitu mudah, karena kalsium karbida ini kalau misalkan ukurannya sangat kecil, dia akan mudah bereaksi dengan uap air menjadi CaO kembali, jadi pembentukan dari hidrogen ya, itu jadi proses pembakaran, meledak dan seterusnya. Itu sangat sulit di Indonesia untuk menggunakan teknik ini. Dengan menggunakan magnesium, jadi Mg ini langsung diinjeksikan ke bagian bawah, dia langsung menguap menjadi MgS. Kita lihat di sini ada informasi mengenai melting point di 650 derajat Celcius dan boiling point di 1100 derajat Celcius. Dari Mg ini proses di dalam atau temperatur dari hot metal ini adalah sekitar 1200 sampai 1350 derajat Celcius, yang umum adalah sekitar 1300 derajat Celcius. Jadi yakin bahwa Mg ini sudah berubah langsung menjadi fasa gas. Jadi Mg dalam fasa gas tambah sulfur menjadi MgS, kemudian kalsium karbida yang ditambahkan menjadi Ca ditambah dengan 2C, dan Ca ini yang kemudian menjadi CaS, dia mengikat sulfur. Jadi CaC2 ini terdisosiasi menjadi Ca ditambah dengan 2C. Kalau misalnya digunakan CaO sama, Mg menjadi MgO, ya, dia akan mengambil oksigen dari CaO ini, kemudian CaO ditambah dengan sulfur menjadi CaS. Ini ada dua mekanisme yang orang percaya untuk proses desulfurisasi dengan menggunakan Pore injection. Disampaikan bahwa hot metal temperaturnya lebih dari 1300 derajat Celcius, kemudian ada tekanan ferrostatik karena kedalaman dari lens ini masuk sekitar 4,5 meter, kemudian si magnesium dalam fasa gas ini keluar di bagian bawah, jadi dia ditekan, karena itu dia akan menjadi uap, tetapi tidak langsung keluar karena ditekan oleh lelehan logam ini. Pada saat dia naik, dia akan bereaksi menjadi MgS dengan sulfur. Laju dari injeksinya biasanya untuk kalsium karbidanya berkisar antara 15 sampai 80 kg per menit. Untuk Mg ini lebih rendah, jadi 5 sampai 15 kg per menit. Jadi Mg ini lebih reaktif, diharapkan dia juga naiknya pelan-pelan ya, tidak terlalu banyak di bagian bawah. Jadi lebih rendah dari injection rate dari Mg dibandingkan dengan kalsium karbida. Ini kebutuhan dari reagen untuk proses desulfurisasi dengan Pore injection ini. Kita lihat di sebelah kanan sini, kita bisa menggunakan campuran terdiri dari 75% kalsium karbida atau 25% Mg, artinya ada dua bin, yang satu binnya adalah Mg, yang satu binnya adalah kalsium karbida. Kalsium karbida diinjeksikan 75% atau lebih tinggi ya, konsumsi per menitnya kalsium karbida ini dibandingkan dengan Mg, atau kalau misalnya kita lihat perbandingannya, kalsium karbida ini diinjeksikan 3 kali dari magnesium. Jadi mirip dengan yang di sini, ya, kalau misalnya dia di 75,
berarti 75 bagi 3 ini 25. Tapi ini sepertinya ini 15 ya, ini ya sekitar kira-kira kasarnya untuk kasus yang di situ untuk 25%, 75%. Ini kalau misalnya mg dengan CAU, jadi perbandingannya CAU 70%, mg-nya 30%. Jadi kalau misalnya di sini 70 kg per menit, ini 30 kg per menit. Ini 75 kg per menit, ini 25 kg per menit. Jadi proporsinya seperti itu yang digunakan untuk diinjeksikan ke dalam hot metal. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kandungan awal dari sulfur bergantung berapa banyak yang digunakan, berapa banyak kandungan sulfurnya diinjeksikan dengan seperti itu. Di sini kebutuhannya adalah berapa ton per hot metal. Artinya kalau misalnya kita injeksikan 1 kg per ton hot metal, itu kita bisa menurunkan kandungan sulfur yang tadinya 0,05% menjadi dekat dari 0,02%. Jadi ini ujungnya selalu untuk mendapatkan sulfurnya mendekati 0 di dalam hot metal di bagian akhir. Jadi kalau misalnya untuk 0,06% kandungan sulfurnya dalam hot metal, jadi yang disarankan untuk diinjeksinya adalah 1 kg per ton dari campuran ini. Kemudian dan seterusnya ya, 1 kg magnesium. Jadi di sini magnesiumnya ini 1 kg. Tentu saja CaO-nya akan menjadi lebih banyak. Di sini juga sama, CaG2 akan menjadi lebih banyak. Di sini lebih jelas lagi informasinya kalau misalnya kita menggunakan campuran antara CaCO3 dengan CaC2, itu ada yang di A di sini, kemudian yang B ini Mg dengan CaO, kemudian yang C ini Mg dengan CaC2. Sekilas terlihat bahwa yang campuran yang C ini lebih efektif dibandingkan dengan campuran yang B dan A itu tadi itu efektif. Jelas ya ini karena kita menggunakan CaCO3 dan CaC2, ini menggunakan CaO dan Mg, ini lebih efektif dibandingkan di atasnya. Jadi kalau misalnya kita menginjeksikan, katakanlah sebesar 8, contoh di sini yang ini ya, kita menginjeksikan 4 kg per ton hot metal, campuran yang terdiri dari C itu 25 Mg dan 75 CaC2. Kalau misalnya itu kita injeksikan, kita bisa mendapatkan perbandingan kasarnya ya, perbandingannya di sini ln persen S dibagi dengan persen S0. Jadi persen S ini maksudnya adalah persen S pada akhirnya, kemudian S0 adalah persen S di bagian awal. Ini sama dengan minus 3, jadi ln persen S dibagi dengan persen S0 sama dengan minus 0,3, atau persen S dibagi dengan persen S0 sama dengan eksponen minus 3 atau sama dengan 0,05. Kemudian kalau misalkan S0-nya sama dengan 0,04%, kita bisa mendapatkan kandungan sulfur di akhirnya adalah 0,002%. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya awalnya 0,04%, akhirnya kita bisa mendapatkan sulfurnya 0,02%. Ini maksudnya kalau misalnya kita injeksikan seperti ini 4. Kalau misalkan yang ini tentu saja butuh lebih banyak, butuh yang di dalam sini kira-kira butuh sekitar 7. Kemudian kalau misalnya ini kita butuh lebih banyak lagi. Ya butuh sekitar berapa ini? Berapa belas. Jadi tidak begitu efektif dibandingkan dengan yang menggunakan kalsium karbida dan juga menggunakan CaO. Jadi yang umum digunakan untuk injeksi inilah MgCaC2 atau MgCaO. Berikutnya ini yang digunakan percobaan di Belanda, di IJmuiden, untuk melihat kalau misalnya mereka menggunakan kalsium karbida dan juga Mg, dan juga salah satu lagi dengan menggunakan CaO dan Mg. Kalau misalnya menggunakan kalsium karbida, tentu saja dia bisa menggunakan Mg yang jumlahnya kecil karena kalsium karbida juga reaktif. Ini kehilangan dari hot metal yang bersamaan dengan slag. Jadi pada saat proses deslagging, kalau misalnya slagnya banyak, makin banyak hot metal yang terbawa masuk dalam slag. Dengan menggunakan CaO, dikatakan bahwa biaya untuk reagennya itu menjadi lebih rendah, biaya untuk CaO-nya. Tetapi di sisi lain, butuh Mg yang lebih banyak di sini. Jadi tidak begitu reaktif. Ya, dibandingkan dengan yang ini bisa menggunakan Mg-nya yang lebih sedikit. Kebutuhan total reagennya bisa banyak. Ini adalah kehilangan dari metalnya juga akan tambah banyak. Ya, secara umum masih lebih murah, tetapi ya, tinggal dibandingkan saja karena itu tidak begitu efektif. Dan slide yang ditangani juga akan menjadi lebih banyak. Ini perubahan dari kandungan sulfurnya yang tadinya 0,02% di bagian awal, dilakukan atau diambil sampelnya di beberapa lokasi. Dilihat di bagian akhir kandungan sulfurnya sudah kurang dari
0,002%. Baik yang dia total itu maksudnya masih ada MGS di situ, yang terlarutnya ini kecil sekali. Ya, jadi kalau misalnya total itu masih dalam bentuk dia MGS yang belum sempat keluar, masih terperangkap di situ sampai habis sampelnya. Jadi di sini diinjeksikan CAO dari awal sampai ke akhir di sini, kemudian di tengah-tengah diinjeksikan MG seperti yang sebelumnya sudah disampaikan. Kita lihat di 10 menit itu sudah selesai prosesnya untuk melakukan proses disiplasi dengan menggunakan powder injection. Sangat efektif. Kebutuhan reagennya juga lebih kecil, tapi lebih rumit prosesnya. Teknologinya juga lebih rumit. Kita butuh powdernya juga, harganya lebih mahal ya. Walaupun kebutuhan sedikit, tapi harganya lebih mahal. Ini tipikal dari Stolte yang dilakukan untuk torpedo, jadi proses desipulsasi atau injeksi dari powder ini dilakukan dalam satu torpedo. Di temperatur awalnya di 1400 derajat Celcius, kemudian setelah itu dibawa ke proses untuk injeksi, butuh waktu 3 menit, sehingga di situ terjadi drop temperatur jadi 1380 derajat Celcius. Ini waktu yang dibutuhkan sekitar 13 menit untuk semua aktivitas dari desipulsasi ini. Mulai dari lensnya diturunkan, jadi lower lens, kemudian pada saat 0,5 meter sebelum mencapai permukaan, mulai diinjeksikan dari kalsium karbida 25 kg per menit. Kemudian setelah dia masuk, lensnya injeksikan kalsium karbida ini ditingkatkan menjadi 40 kg per menit dengan menggunakan mono injection. Setelah itu, tambahkan soda di permukaan untuk membuat speknya yang lebih encer di permukaannya. Ya, tekniknya juga sangat rumit di sini. Kemudian dikurangi laju dari kalsium karbida menjadi 25, di situ ditambahkan Mg dengan 9 kg per menit. Dari sulfur 0,02 menjadi 0,002 akhirnya. Setelah itu Mg-nya dihentikan terlebih dahulu sama seperti yang sebelumnya dijelaskan. Kemudian CaC2 ditingkatkan kembali, selanjutnya baru ini diangkat, dimatikan, dikeluarkan lesnya. Kemudian CaC2-nya dimatikan. Setelah itu masih di bagian atas dihembuskan gas terus-menerus selama 20 detik untuk meyakinkan bahwa di dalam lens ini tidak ada material yang membuat dia jadi kesumpat. Jadi untuk proses berikutnya akan berlangsung menjadi lebih baik. Jadi proses untuk penghembusannya sendiri berlangsung sekitar 11 menit, sekitar 10 menit lah di sini kalau saya dilihat. Kemudian setelah itu di lensnya dipindahkan ke posisi parkingnya, diambil sampel, diukur temperatur. Setelah itu dibawa ladle-nya untuk proses deslagging. Dibuang slagnya itu butuh waktu sekitar 5 menit. Kemudian hoodnya diangkat, setelah itu ditransfer ke converter. Jadi total waktu yang dibutuhkan itu sekitar 24 menit. Temperaturnya turun dari 1400 derajat Celcius menjadi 1360 derajat Celcius. Ini biasanya untuk ladle yang ukurannya sekitar 300 ton. Jadi sekitar 40 derajat Celcius hilang pada saat proses desipulsasi ini. Ini ada hal menarik dari dua publikasi. Yang sebelah kiri ini publikasi dari Jepang, dari Nippon Steel Sumitomo Engineering, ini salah satu provider teknologi dari Jepang. Kemudian sebelah kanan ini ada yang dari Danieli Corus. Dalam satu paper di Millennium Steel India tahun 2014, di sini tahun 2015. Jadi waktunya juga mirip-mirip, hampir bersamaan. Kalau misalnya kita lihat, tergantung siapa yang jual teknologi. Kalau misalnya kita lihat di sini, dia bandingkan antara KR yang dikembangkan Jepang dengan injection yang dikembangkan di Eropa dan banyak digunakan di Eropa. Terlihat di sini bahwa yang KR ini lebih positif. Jadi sini dikatakan high speed processing capacity, very good. Kemudian high desipulsation capacity, very good. Ini bad, gitu ya. Jadi kalau misalnya beli dari Jepang, dia bilang KR ini paling bagus digunakan. Beli dari Eropa, dia mengatakan bahwa ini KR. Yang sebelah sini KR, ini dalam bentuk cost sudah, ini juga ada perbandingannya ini negatif, 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 negatif. Jadi banyak negatifnya, process time, negatif, ini positif. Ini mono injection, ini co-injection, artinya dua reagen yang dihembuskan sekaligus. Kalau misalnya di sini hanya satu, misalkan CaO atau CaC2, ini yang co-injection sekali lagi lebih dari satu reagen yang diinjeksikan sekaligus. Misalkan CaC2 dengan Mg atau CaO dengan Mg. Atau bisa juga tiga-tiganya diinjeksikan sekaligus. Jadi ini banyak negatif. Iron loss. Ini negatifnya 2, ini positif. Ini equipment wear. Ini 2 negatifnya, ini positifnya 1. Jadi ini semua positif. Kita sebagai pembeli pusing gitu. Memilih yang mana? Milih ini, milih yang sana. Orang Jepang mengatakan ambil KR. Orang Eropa mengatakan ambil powder injection. Ini disuplai oleh Danieli Corus, ini perusahaan
Danieli di basisnya di Italia dan Corus basisnya di Belanda, di IJmuiden sebelumnya. Jadi ini profil teknologi di Eropa, di Jepang. Kalau saya pribadi, terus terang saya sudah sampaikan sebelumnya karena udah melihat sendiri juga seperti apa ya di Indonesia ini. Kalau misalnya dijelaskan dalam bentuk powder, mencari powdernya itu setengah mati. Mentransport powder dari suatu lokasi ke lokasi lain butuh alat khusus. Aduh, sulitnya setengah mati. Dan juga untuk mencari ciau yang bisa mengalir dengan baik di Indonesia itu sulitnya setengah mati. Jadi saya pribadi tidak menyarankan ini di Indonesia. Mohon maaf ini, tapi tidak menyarankan ini di Indonesia. Ini boleh di negara di Eropa. Ini sesuai digunakan di Indonesia karena sama-sama Asia juga ya, Jepang juga Asia. Kalau misalnya kita lihat dalam suatu literatur yang lain, ini dibandingkan antara QR dengan powder injection sepertinya. Ya satu ini injection, ini QR, tapi ini awalnya juga berbeda, ini yang tinggi untuk injectionnya, kemudian yang rendah untuk QR-nya. Ini nggak fair juga membandingkannya. Seharusnya di sulfurnya yang sama di bagian awalnya kalau misalnya mau dibandingkan. Nggak fair. Yang bandingkan siapa? Ya jelas, orang Jepang. Orang Jepang ingin menunjukkan bahwa seolah-olah QR ini lebih baik daripada powder injection. Jadi kita sebenarnya dalam membaca literatur, dalam memahami sesuatu, paper, itu benar-benar harus melihat kadang-kadang penulisnya itu juga punya pesan tertentu yang harus kita pahami baik ya. Kita jangan baca literatur kemudian kita telan mentah-mentah. Literatur itu ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang harus butuh penelaahan, ada yang tidak bisa digunakan sama sekali. Jadi benar-benar kita butuh penelaahan lebih lanjut. Ini perbandingan antara powder injection dengan steering atau QR. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Anda bisa melihat detail di buku tahun 2009 dari pengarangnya adalah dari China, dari Wang. Anda lihat di sini bagian yang ini yang penting di sini yang akan saya tunjukkan. Kalau misalnya bagian atas ini kan udah jelas ya reaksinya seperti apa, delta G dan seterusnya. Ini juga flux yang ditambahkan ada CaO, CaI2, CaO, CaI2, CaC2 seperti yang sudah disampaikan. Kemudian dan seterusnya. Tapi ini many Japanese still work which use injection desulfurization method. Jadi di Jepang lebih menggunakan ini. Kemudian dikatakan juga di China, mungkin awalnya ada beberapa yang menggunakan powder injection, tapi selanjutnya berubah menjadi QR. Ya, kita sama-sama Asia dan saya juga udah tahu persis karena juga udah pernah menjalankan proses powder injection ini di Indonesia dan tidak perlu fungsi dengan baik. Bukan dari sisi teknologinya, tetapi dari sisi mencari materialnya yang setengah mati dan juga dari sisi prosesnya yang sebelumnya sudah disampaikan di sini ya, seterusnya ditambahkan Na2CO3 ke dalam speknya itu juga spek yang terbentuk sangat-sangat keras, sangat-sangat rumit untuk melakukan proses desulfurisasi dengan menggunakan powder injection. Baik, itu adalah informasi mengenai powder injection dan juga di segmen sebelumnya sudah dijelaskan mengenai stirrer untuk melakukan proses desulfurisasi dari hot metal. Jadi ini dua-duanya digunakan untuk hot metal. Untuk powder injection ini bisa juga digunakan untuk baja, tapi kalau misalnya menggunakan stirrer tidak bisa digunakan untuk baja karena temperaturannya tinggi. Sulit untuk mengaduk dengan baja pada temperatur tinggi, itu bisa rontok dari blade-nya. Kalau misalnya powder injection itu masih memungkinkan diinjeksikan di proses pembuatan baja dengan yang diinjeksikan biasanya bisa kalsium karbida, bisa juga kalsium silikon, tetapi harus dilihat kembali jangan sampai terjadi peningkatan dari karbon kalau misalnya diinjeksikan adalah kalsium karbida atau peningkatan dari silikon kalau misalnya diinjeksikan adalah kalsium silikon atau Kc. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.